Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto. Hari ini, Selasa 28 Desember 2021, bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Dirja Purwokerto, kita bersama-sama akan mengikuti siaran online Renungan Harian GKI Klasis Purwokerto. Tema yang menarik, jangan asal comot ayat Alkitab. Nanti kita akan mengupas dari kitab Nabi Yesaya 54 ayat 3a dan ayat 4a. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto maupun para sahabat GKI yang berada di berbagai kota, ayo kita mengawali renungan hari ini dengan kita menyanyi bersama-sama ya. Ada sebuah lagu judulnya Siji Loro Telu. Lagu ini akan dinyanyikan bersama-sama nanti dengan para pendeta dan calon pendeta GKI Klasis Purwokerto dalam bahasa Banyumasan, bahasa Panginyongan, bahasa ngapak-ngapak, sekaligus nanti kita nyanyi dalam bahasa Indonesianya. Ayo Ibu Bapak Saudaraku, kita nyanyi bersama-sama lagu ini dengan penuh sukacita. Demikian. Mari sekarang kita siapkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan dengan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau beri kesempatan kepada kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Beri kepada kami pengertian yang benar untuk kami dapat merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Perlengkapilah hamba-Mu melayankan renungan hari ini. Berkatilah setiap anak-Mu yang akan mengikuti renungan online saat hari ini. Kami mau buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Tuntun kami kepada kebenaran sabda-Mu. Kami bersepakat memohon berkat sabda firman Tuhan disampaikan dan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ibu Bapak, saudaraku, inilah tema yang sangat menarik akan kita renungkan bersama-sama tentang jangan asal comot ayat Alkitab. Ya. Dengan bacaan firman manakah kita akan mendalami renungan hari ini? Ayo, saya mengajak ibu bapak, saudara-saudari mengucapkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari kitab Nabi Yesaya 54 ayat 3a langsung dilanjut dengan ayat 4a ya. Ayo bersama-sama kita ikut mengucapkan dan membaca firman Tuhan demikian. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kalau ayat ini dibaca secara sepintas dan serampangan, wah, bisa menjadi ayat favorit atau menjadi kabar baik bagi kita yang sedang mengalami pengembangan tubuh karena gagal diet. Ya enggak? Ayo coba kita baca sekali lagi apa bunyi firman Tuhan. Sama-sama kita baca begini. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Langsung ada orang mengatakan, Pak Pendeta, cocok banget ini kalau dinubuatkan oleh firman Tuhan bahwa bentuk badan ini seiring berjalannya waktu disebut-sebut akan mengembang ke kanan dan mengembang ke kiri. Wah, luar biasa ya. Karena aku merasakan betul bagaimana aku ini tubuhnya terus semakin mengembang ke kanan dan ke kiri. Cocok dengan ayat Alkitab ternyata ya. Ada lagi orang katakan, aku ini penggemar kue donat. Ya. Jadi kalau aku mengembang ke kiri dan ke kanan harap dimaklumi. Karena kue donat itu sampai aku tiru supaya persis bentuk perutku pun kayak kue donat seperti ini. Wah, ibu bapak, saudara yang terkasih. Malahan kalau dengan cermat kita membaca ayat ini, ayat-ayat ini ternyata juga bisa menyemangati agar aku enggak usah takut. Engkau tidak akan mendapat malu dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Bunyi ayat firman-Nya kan begitu. Berarti ayat ini sungguh diperlukan karena dapat membuat aku tetap pede dengan penampilanku. Sekalipun aku sedang mengalami proses bentuk tubuh yang mengembang ke kanan dan ke kiri. Dengan bertambahnya ukuran besarnya badanku ini. Betapa berartinya ayat penghiburan ini kalau cepat-cepat dicomot secara keliru bagi kita untuk membenarkan alasan gagal diet dalam tubuh kita. Ibu bapak, saudaraku terkasih, benarkah ayat-ayat ini mau bicara soal gagal diet? Tentu kita katakan tidak. Tentu ini sungguh-sungguh hanya merupakan proses untuk sekedar mencomot ayat-ayat Alkitab. Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih. Padahal sesungguhnya kalau kita melihat latar belakang kitab Nabi Yesaya pasal 54. Orang sebut sebagai bagian dari kitab Terito Yesaya atau kitab yang berisi latar belakang kisah ketika bangsa Israel baru saja bisa pulang kembali ke tanah asal setelah mengalami pembuangan 70 tahun di negeri Babel. Maka kitab Yesaya pasal 54 ini isinya adalah suatu pembaharuan perjanjian atau re-covenant
antara Tuhan dengan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Setelah mereka boleh diizinkan Tuhan bisa pulang kembali dari pembuangan di negeri Babel selama 70 tahun. Tuhan mau untuk membaharui ulang perjanjian dengan umatnya. Waktu itu umat Israel sedang menghadapi pergumulan yang berat. Berkurangnya jumlah keturunan sebagai ahli waris di tanah perjanjian. Itu tampak di dalam pembacaan ayat pertama. Dan bagaimana ada pergumulan yang tidak mudah mengenai pembagian atau tata letak tanah warisan yang akan menjadi hak-hak mereka nanti. Itu muncul di ayat 3. Bahkan di tengah-tengah pembaruan perjanjian ini, Tuhan memberi semangat kepada orang-orang buangan itu dengan menjanjikan pemulihan. Akan ada keadaan baru yang mendatangkan berkat dan sukacita. Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan mereka, yaitu keturunan mereka akan berjumlah lebih banyak daripada sebelum pembuangan. Bahkan mereka akan mengalami perluasan wilayah. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ibu bapak, saudaraku, ayat ini sedang bicara tentang perluasan wilayah yang akan Tuhan sediakan bagi umatnya sepulang dari negeri Babel. Jadi sekarang kita mencari tahu apa makna renungan hari ini bagi hidupku. Ibu bapak, saudaraku terkasih, perihal janji pemulihan dari Tuhan ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel yang hidup di zaman itu, tetapi juga berlaku bagi semua orang percaya. Bukankah kita memiliki keinginan untuk mengalami kemajuan di segala segi kehidupan ini? Apa kata firman Tuhan? Jika kita ingin mengalami pemulihan, usaha pekerjaan kita semakin luas, pelayanan kita semakin bertumbuh dan berdampak, maka hal utama yang harus kita lakukan adalah fokus kepada pribadi Tuhan. Bukan pada berkat atau perluasan itu. Sehingga akan semakin mendorong kita untuk semakin lebih mendekat kepada Tuhan. Dan satu hal lagi, makna renungan hari ini yang penting, ayo jangan asal comot ayat Alkitab. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, mari kita mengakhiri renungan hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Lagu dalam bahasa Penginyongan, lagu dalam bahasa ngapak-ngapak, sekaligus nanti kita nyanyi dalam bahasa Indonesia. Sakjege enyong melu Gusti. Ayo kita nyanyi bersama penuh sukacita. Sakjege enyong melu Gusti, uripe tansah diberkahi, atine enyong ayem, atine enyong tentrem, kabeh kuwe Gusti Yesus sing ngewehi. Sakjege enyong melu Gusti,
uripe tansah triberkahi, atine enyong ayem, atine enyong tentrem, kabeh kuwe Gusti Yesus sing ngewehi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus senyong matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus nyong matur nuwun. Ayo kita nyanyi dalam bahasa Indonesia bersama-sama. Sejak aku mengikut Tuhan, hidupku selalu diberkati, hatiku tenang damai, hatiku tenang damai. Itu semua Tuhan Yesus yang memberi. Sejak aku mengikut Tuhan, hidupku selalu diberkati, hatiku tenang damai, hatiku tenang damai. Itu semua Tuhan Yesus yang memberi. Puji syukur, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Puji syukur, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Amin. Mari kita menutup dengan doa berkat bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Di dalam perjalanan kami menutup rangkaian hari-hari di tahun 2021. Ajari kami berpegang pada firman-Mu. Ketika kami setia mengikut Engkau, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan tahu setiap pergumulan perjuangan anak-anak-Mu. Hamba mendoakan berkat Tuhan Kau sediakan bagi setiap anak-Mu yang setia mengiring Engkau. Mari Tuhan gandeng tangan kami, tuntun langkah perjuangan hidup kami. Kami siap sedia melanjutkan perjalanan iman kami, ditemani Tuhan, bersama Tuhan, digandeng tangan Tuhan, tiap-tiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat yang Kau sediakan bagi kami. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.